11. Soal SBMPTN tahun 2018. Pembangunan infrastruktur di Dubai sangat pesat. Tetapi Dubai masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Pernyataan kedua, Dubai belum mengembangkan teknologi tinggi secara mandiri yang diaplikasikan pada berbagai sektor kehidupan. Kita perlu mengetahui nilai kebenaran dari pernyataan pertama. Pembangunan infrastruktur di Dubai sangat pesat, tetapi Dubai masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Hal ini berlaku atau bernilai benar. Hal ini dikarenakan Dubai dalam beberapa indikator masih merupakan sebagai negara berkembang. Seperti halnya indikator tingkat kelahiran yang masih tinggi dan juga penguasaan teknologi yang belum menyeluruh di berbagai tempat. Hal inilah yang menjadikan atau mengkategorikan Dubai sebagai negara berkembang. Dan kita lihat pernyataan kedua. Dubai belum mengembangkan teknologi tinggi secara mandiri yang diaplikasikan pada berbagai sektor kehidupan. Hal ini juga bernilai benar. Penggunaan teknologi di Dubai belum menyeluruh ke segala lini kehidupan. Adapun teknologi ini masih merupakan hasil serapan dari negara-negara barat. Adapun penggunaan teknologi di Dubai masih berpusat di sektor pertambangan. Kemudian, bagaimana hubungan keduanya? Hubungan antara pernyataan 1 dan 2 dapat diartikan saling berhubungan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi A, di mana kedua bernilai benar dan juga memiliki hubungan yang saling terkait antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. 12. Soal SBMPTN tahun 2014. Bergabungnya negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN didasarkan pada kepentingan A. Sosial, ekonomi, dan geostrategi. B. Ekonomi, sejarah, dan budaya. C. Pertahanan, budaya, dan geopolitik. D. Geopolitik, sosial, dan ekonomi. Kemudian E. Budaya, pertahanan, dan juga sosial. Dasar bergabungnya negara Asia Tenggara dalam ASEAN, hal ini didasarkan pada beberapa faktor. Faktor yang pertama tentu membahas mengenai batas-batas kedua wilayah. Yang kedua, membahas mengenai kependudukan atau kerjasama antara dua negara. Dan yang terakhir tentu membahas kepentingan ekonomi dari kedua negara. Batas wilayah itu ditunjukkan melalui kepentingan politik, kependudukan ditunjukkan melalui kepentingan sosial, dan kepentingan ekonomi tentu ditunjukkan melalui kerjasama atau hubungan ekonomi. Maka opsi D adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 berhubungan dengan politik, sosial, dan ekonomi. 13. Soal SBMPTN tahun 2018. Faktor yang mendorong industri pada negara maju berkembang dengan pesat adalah kecuali A. Tingkat etos kerja penduduk yang tinggi. B. Sarana infrastruktur yang memadai. C. Tingkat produktivitas penduduk yang tinggi. D. Adanya jaminan kesehatan untuk tenaga kerja yang baik. E. Kegiatan pertanian di sektor primer. Faktor yang mendorong industri pada negara maju. Untuk opsi A, tingkat etos kerja penduduk yang tinggi. Etos kerja penduduk yang tinggi atau produktivitas penduduk yang tinggi merupakan ciri dari negara maju. Karena di soal ini menyatakan kecuali, maka opsi A bukan merupakan jawaban. Kemudian B, sarana infrastruktur yang memadai juga merupakan ciri dari negara maju. Maka ini juga bukan merupakan jawaban.
Karena yang ditanyakan di sini adalah kecualinya. Produktivitas tinggi bukan, jaminan kesehatan baik juga bukan. Maka jawaban yang tepat untuk soal kali ini adalah opsi E. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa kegiatan industri pada negara maju berada di sektor sekunder. Artinya, negara-negara maju umumnya membuat barang setengah jadi menjadi barang jadi. Berbeda halnya dengan kegiatan industri di negara berkembang, umumnya menggunakan sektor primer, yang mana menjual atau mengolah barang-barang mentah atau barang-barang setengah jadi. Maka jawaban yang tepat dari soal 13 adalah opsi E. 14. Soal SBMPTN tahun 2013. Kanada merupakan salah satu negara maju di Amerika Utara. Hal ini disebabkan karena Kanada menerapkan sistem A. Ekonomi liberal, B. Ekonomi pola produksi, C. Ekonomi bebas, D. Ekonomi parlementer, E. Ekonomi pasar. Pada umumnya, negara-negara maju menggunakan sistem ekonomi terbuka. Namun, beberapa negara lain tentu mempunyai kebijakan-kebijakan sendiri atau kebijakannya masing-masing. Nah, dalam hal ini, Kanada yang dekat dengan Amerika Utara atau yang berada di Amerika Utara tentu mempunyai pengaruh dengan Amerika Serikat. Lalu, sistem ekonomi yang seperti apa? Yang ada di daerah Kanada atau di negara Kanada adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem yang berlandaskan pada kebebasan individu ataupun kelompok dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi seperti halnya konsumsi dan juga produksi. Nah, ciri dari sistem ekonomi ini adalah hak milik pribadi ataupun kelompok atau kebebasan berusaha ini ditentukan oleh mekanisme pasar dan peran pemerintahnya bersifat terbatas. Maka opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 14 ini adalah E, karena terdapatnya sistem ekonomi pasar yang dilihat dari sistem ekonomi yang terbuka yang memiliki kebebasan baik terhadap produksi, konsumsi, maupun distribusi. 15. Soal SBMPTN tahun 2018. Perkembangan pesat industri di negara maju menunjukkan di negara tersebut telah terjadi perubahan struktur masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Sebab industrialisasi identik dengan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali berimplikasi terhadap meningkatnya pencemaran lingkungan. Mari kita tengok pernyataan yang pertama. Adapun pernyataan di sini menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya masyarakat di negara maju mengalami perubahan. Hal ini kaitannya dengan perkembangan pesat industri. Adapun sebelum ditemukannya suatu industrialisasi, maka kita bisa melihat bahwa kegiatan masyarakat masih berupa pertanian. Kemudian ketika industri sudah mengalami perkembangan, maka terdapat berbagai macam atau beraneka ragam produk dari industri tersebut. Maka hal ini menjadikan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih eksploratif. Artinya, seiring dengan pertemuan teknologi, maka industri dapat berjalan secara pesat. Hal ini menjadikan terdapat sebuah eksploitasi yang berlebih terhadap sumber-sumber daya alam yang tersedia di bumi ini. Maka pernyataan 1 bernilai benar. Kemudian mari kita tengok alasan di bawahnya. Industrialisasi identik dengan eksploitasi atau suatu pemanfaatan atau penggunaan dari sumber daya alam secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan semakin beragamnya barang-barang produk dari industri sehingga membutuhkan sumber daya alam yang juga cukup banyak.
Selain itu, didorong pula oleh pola hidup konsumtif dari negara maju. Kemudian hal ini juga seringkali berimplikasi atau berdampak pada pencemaran lingkungan, baik air, udara, ataupun tanah. Adapun alasannya juga merujuk jawaban yang benar. Maka ketika dua kalimat tersebut menunjukkan adanya hubungan, maka bisa kita ketahui opsi yang tepat untuk menjawabnya adalah opsi A. Soal SBMPTN tahun 2013. Beberapa keunggulan industri jika dibandingkan dengan pertanian dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, kecuali A. Menyerap banyak tenaga kerja, B. Meningkatkan pendapatan penduduk, C. Jenis produksinya seragam atau homogen, D. Perputaran modal lebih cepat, dan E. Memacu pertumbuhan pada sektor lainnya. Ciri industri tentu merujuk pada negara-negara maju. Industri lebih unggul dibandingkan pertanian. Namun dalam soal ini ditanyakan tentang kecualinya. Opsi A, menyerap banyak tenaga kerja. Industri tentu lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sektor industri cukup beragam. Kemudian opsi B, meningkatkan pendapatan penduduk. Hal ini benar, tapi bukan merupakan jawaban. Kemudian opsi D, perputaran modal lebih cepat, juga bukan. Kemudian E, memacu pertumbuhan pada sektor lainnya, juga bukan merupakan jawaban. Maka yang menjadi jawaban pada nomor 16 ini adalah opsi C. Hal ini dikarenakan industri lebih bersifat heterogen atau punya banyak sekali beraneka ragam jumlahnya. Seperti halnya ada industri kimia, ada industri otomotif, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan industri lebih banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan penduduk, melakukan modal pecahan cepat, dan juga memacu sektor lainnya. Soal UN tahun 2014. Di bawah ini merupakan ciri-ciri suatu negara. Pertama, kegiatan ekonominya berorientasi ke pasar. Kedua, industrinya padat modal. Ketiga, industrinya berlatar belakang agraris. Maaf, terdapat salah tulis. Agraris. Keempat, angka kelahiran masih tinggi. Kelima, tingkat harapan hidup tinggi. Menurut pernyataan di atas, yang menjadi ciri-ciri negara maju adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 4, dan 5, E. 1, 2, dan 5. Untuk nomor yang pertama atau opsi yang pertama, kita melihat cirinya kegiatan ekonomi berorientasi pasar. Artinya kegiatan ekonomi ini sudah mampu menjual barang-barang untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa di negara asalnya barang ini sudah cukup banyak sehingga sudah mampu menjual ke luar negara. Maka hal ini juga menjadi ciri dari negara maju. Kemudian selain kegiatan ekonomi berorientasi pasar, ciri yang kedua menjadi negara maju adalah industrinya menjadi padat modal. Kemudian opsi yang ketiga, industrinya berlatar belakang agraris atau pertanian. Untuk opsi yang ketiga ini bukan merupakan ciri dari negara maju, namun menjadikan ciri negara berkembang. Kemudian ketiga, angka kelahiran masih tinggi. Hal ini juga bukan merupakan ciri negara maju, namun merupakan ciri negara berkembang. Kemudian 5, tingkat harapan hidup penduduknya tinggi. Maka ini yang juga menjadi ciri dari negara maju. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 17 ini adalah 1, 2, dan 5. Maka opsi E adalah opsi yang tepat untuk menjawab soalnya. 18. Soal SBMPTN tahun 2015. Salah satu faktor penyebab tingginya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang adalah A. Belum meratanya penyebaran alat-alat kontrasepsi. B. Belum adanya undang-undang yang mengatur usia perkawinan. C. Tingkat kelahiran tetap sedangkan tingkat kematian menurun. D. Angka migrasi masuk yang tinggi. E. Penduduk di negara berkembang masih mempertahankan pandangan hidup tradisional.
Negara berkembang mempunyai ciri yakni tingkat pertumbuhan penduduknya yang relatif tinggi. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor. Untuk opsi A, belum meratanya penyebaran alat kontrasepsi bukan merupakan jawaban. Karena alat-alat kontrasepsi cukup banyak ditemukan di berbagai tempat. Kemudian opsi B juga bukan merupakan jawaban. Karena di Indonesia mengenai undang-undang usia perkawinan sudah diatur di mana minimalnya adalah 19 tahun atau 18 tahun. Kemudian tingkat kelahiran tetap sedangkan tingkat kematian turun juga bukan merupakan jawaban. Karena di negara berkembang umumnya tingkat kematiannya juga masih cukup tinggi. Kemudian angka migrasi masuk juga bukan merupakan jawaban. Maka opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 18 adalah opsi E. Tingginya pertumbuhan penduduk dikarenakan masyarakat atau penduduk di negara berkembang masih mempertahankan pandangan atau stereotip yang masih sederhana. Seperti halnya stereotip orang Jawa mengatakan bahwa banyak anak maka bisa menimbulkan banyaknya rezeki. Hal inilah yang menjadikan pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang umumnya relatif tinggi dibandingkan negara maju karena masih mempertahankan stereotip atau pandangan hidup mereka yang masih tradisional. 19. Soal UN tahun 2018. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara maju adalah A. Kurang terdapatnya tenaga kerja, B. Tenaga kerja yang kurang terlatih, C. Bahan baku yang berlebihan, D. Terbatasnya modal, dan E. Modal yang sulit. Negara maju tentu dicirikan dengan tingkat pembangunan yang tinggi, pendapatan yang tinggi, dan sumber daya manusia yang tentunya sudah tinggi pula atau memadai. Maka modal yang sulit bukan merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju karena pendapatan per kapita mereka sudah terlalu tinggi. Maka terbatasnya modal juga bukan merupakan masalah yang dihadapi negara maju. Kemudian bahan baku yang berlebihan juga bukan masalah yang dihadapi negara maju. Yang opsi B, tenaga kerja yang kurang terlatih juga bukan merupakan masalah yang dihadapi negara maju. Hal ini karena sumber daya manusia di negara-negara maju sudah memiliki kualitas yang tinggi atau memadai. Namun, masalah yang dihadapi negara maju adalah kurang terdapatnya tenaga kerja. Hal ini terkait dengan ciri-ciri negara maju yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Ditambah lagi, kebanyakan dari negara-negara maju memiliki angka non-produktif yang tinggi. Artinya, banyak sekali penduduknya atau masyarakatnya berusia lansia dibandingkan para penduduk muda. Maka masalah yang dihadapi oleh negara maju adalah kurang terdapatnya para tenaga kerja. 20. Soal SBMPTN tahun 2018. Daftar organisasi kerjasama dunia sebagai berikut. Organisasi kerjasama antar negara yang diikuti oleh negara Indonesia hingga saat ini ditunjukkan oleh angka A. 1, 3, dan 6, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 5, dan 6, D. 3, 4, dan 5, E. 1, 3, dan 5. Untuk opsi yang pertama ada organisasi OKI atau terkait dengan organisasi kerjasama antara umat Islam. Maka Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak tergabung dalam salah satu organisasi Islam yakni OKI. Kemudian opsi kedua NATO atau North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic tentu menunjukkan wilayah-wilayah utara atau daerah Amerika Utara. Maka opsi kedua bukan merupakan jawabannya. Kemudian ada organisasi APEC atau Asia Pacific Economy Center. Merujuk pada Asia dan juga Pasifik, maka Indonesia yang terletak di 3 lempeng besar yakni Asia dan juga Pasifik
Maka opsi yang ketiga merupakan organisasi yang juga diikuti oleh negara Indonesia. Kemudian yang hampir sama dengan APEC adalah OPEC. OPEC di sini merujuk kepada Organization Petroleum atau yang sering disebut sebagai minyak bumi. Maka dalam organisasi tersebut Indonesia tidak termasuk. Hampir sama ya, APEC dan OPEC. Dan Indonesia tergabung dalam organisasi yakni ASEAN atau ASEAN Southeast atau dalam bahasa Indonesia merupakan kerjasama di Asia Tenggara yang tergabung bersama Malaysia, Brunei, Kamboja, dan lain sebagainya. Maka organisasi kerjasama antar negara yang diikuti oleh Indonesia adalah 1, 3, dan 6. Maka opsi A adalah jawaban dari soal nomor 20 berikut.